Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi non-probability sampling. Perkenalkan, saya Ina Nurmadina dengan NIM 090106230005. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmiah dengan NIM 090106230012 dengan dosen pengampu Bapak Faris Muslihul Amin, MKom. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi teknik non-probability sampling. Teknik non-probability sampling merupakan suatu pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi dan penentuannya tidak dilakukan secara acak. Jadi teknik non-probability sampling ini tidak dilakukan secara acak. Lalu, pengambilan sampel dari populasi dapat disebabkan oleh faktor kebetulan atau faktor penentu dari pihak peneliti. Jenis-jenis non-probability sampling ada 5, yaitu convenience sampling, purposive sampling, quota sampling, voluntary sampling, dan snowball sampling. Yang pertama yaitu combination sampling. Combination sampling juga disebut dengan accidental sampling, yang mana merupakan teknik pengambilan sampel yang paling mudah dan nyaman untuk dilakukan. Mengapa? Karena dalam pengambilan ini, peneliti mengambil sampel dari siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel atau biasa disebut dengan responden. Misalnya kejadian di mall, yaitu contohnya yang sering yaitu pada Startup dan LSM, yang mana untuk mendistribusikan selembaran event atau kegiatan yang akan datang atau promosi suatu hal. Mereka melakukannya dengan cara berdiri di pintu masuk mall dan membagikan pamflet secara acak kepada pengunjung mall. Yang kedua yaitu purposive sampling. Purposive sampling merupakan satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Teknik ini digunakan terutama apabila hanya ada sedikit orang yang mempunyai keahlian di bidang yang sedang diteliti. Contohnya yaitu, jika kita ingin memahami proses berpikir orang-orang yang tertarik untuk mengejar gelar master, maka kriteria seleksi adalah apakah Anda tertarik untuk magister di UINSA. Orang-orang yang memberikan jawaban tidak akan dikeluarkan dari sampel yang akan kita analisis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu kuota sampling. Kuota sampling yaitu peneliti mengelompokkan populasi terlebih dahulu. Pengambilan sampel dari setiap kelompok tidak bisa diambil secara acak, namun berdasarkan keinginan peneliti yang sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Jumlah sampel yang diambil itu dibatasi atau dijatah dari setiap grup yang sudah ditentukan juga. Misalnya, pewawancara diminta memilih 10 pria dewasa, 10 wanita dewasa, 5 remaja putri, dan 3 remaja pria, sehingga mereka dapat mewawancarai mereka tentang tayangan televisi mereka. Idealnya, kuota yang dipilih akan secara proporsional mewakili karakteristik penduduk yang mendasarinya. Yang keempat yaitu voluntary sampling, yang mana merupakan suatu metode di mana individu atau unit yang akan diteliti memilih untuk berpartisipasi secara sukarelawan dalam penelitian tanpa adanya tekanan atau kewajiban. Voluntary sampling ini juga disebut sebagai sampel sukarelawan. Contohnya itu dalam sebuah acara berita meminta pemeriksa untuk berpartisipasi dalam jejak pendapat online. Ini akan menjadi sampel sukarela karena sampel dipilih oleh penonton bukan oleh administrator survei. Yang terakhir yaitu snowball sampling, di mana snowball sampling merupakan sampel yang diambil secara berantai, biasa disebut dengan sampel berantai, yang cara mengambilnya dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Teknik ini digunakan apabila peneliti sulit menemukan subjek penelitian, biasanya karena komunitas yang ingin diteliti dianggap tabu atau kontroversial oleh masyarakat.
Contohnya yaitu ketika peneliti mendapat suatu narasumber, maka peneliti bisa mendapat tunjukkan anggota lainnya dari narasumber tersebut. Itulah yang dinamakan dari ukuran kecil ke ukuran besar. Kesimpulannya yaitu non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak untuk populasi yang terpilih menjadi sampel. Bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Jenis-jenis non-probability meliputi 1. Convention sampling atau sampel responden, 2. Purposive sampling atau sampel pertimbangan, 3. Kuota sampling, sampel kuota, 4. Voluntary sampling, sampel sukarela, 5. Snowball sampling, sampel bola salju. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.